Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia, dan tetap semangat ya, amin. Nah, ini tuh masih lanjutan dari video aku yang sebelumnya teman-teman, yang bersihin area sink gitu ya. Terus juga udah bersih-bersih juga di belakang rumah. Dan ini aku lanjut buat ngebersihin atau ngerapin area pojokan sini ya teman-teman. Ini aku mau rapi-rapin area meja makan. Ya kalau misalnya meja makan ini teman-teman nggak terlalu yang kotor-kotor banget, nggak yang terlalu berantakan banget, karena ini juga kan kecil ya mejanya. Sebenarnya ini tuh bukan meja makan ya, tapi ini tuh dulu adalah meja lemari TV. Hanya saja gitu ya, aku tuh lagi nggak pakai buat naruh TV, jadi ya udah aku pakai buat meja makan dulu sementara. Semoga nanti bisa punya meja makan beneran, amin. Oke, di sini aku mulai buat ngelap-ngelap, buat ngebersih-bersihin area sini ya teman-teman, area yang jarang juga sih aku bersihin. Kalau area sini tuh ya teman-teman, aku nggak setiap hari sih membersihkannya, karena ya area ini juga jarang yang aku yang kutak-atik gitu, pokoknya jarang sih gitu. Makanya area sini tuh memang jarang banget sih aslinya yang aku bersihin gitu ya, palingan dilap-lap sekilas-sekilas doang gitu ya, karena memang ini tuh nggak yang terlalu sering digunakan, jadi ya kadang tuh aku biarin aja gitu temen-temen, dia itu agak kotor, nanti kalau udah kotor banget baru udah dibersihin gitu. Nah kayak sekarang ini udah mulai kelihatan tuh debunya, pokoknya udah mulailah kelihatan banget gitu ya debu-debunya gitu, jadi aku lap-lapin deh tadi. Dan ini aku lanjutin buat nyapu-nyapu temen-temen. Tadi aku udah bersihin area meja kompor dan sink-sinknya juga semua udah pada aku sikatin, dan aku belum aku sapuin kan, jadi ini aku sapuin dulu nih teman-teman semuanya. All I know, what I need, and that ain't changing. Semenjak kamera handphone aku yang jatuh tuh ya teman-teman, aku tuh udah mulai mager gitu loh teman-teman bikin video yang nyapu-nyapu yang langsung menghadap ke cahaya pintu jendela gitu ya, karena hasilnya tuh pecah gitu teman-teman. Tapi ya gitulah ya, kalau nggak di video itu kadang suka ngerasa sayang gitu loh teman-teman. Pokoknya aku mohon maaf aja lah ya. Nah ini kalian bisa lihat kan, pecah banget sih pokoknya cahayanya gitu ya, karena memang kalau untuk di bagian kameranya tuh dia gores banget teman-teman. Jadi kalau pas lagi bertatapan langsung dengan cahaya kayak gini, dia tuh jadi kayak kurang bagus gitu loh hasilnya. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. Oke, alhamdulillah ini juga udah selesai aku nyapu-nyapu, dan ini aku mau masak nasi dulu nih teman-teman. Ini aku masak nasi itu ya teman-teman, biasanya sih nggak yang banyak gitu ya. Kadang tuh aku masak nasinya ya buat secukupnya kami makan. Misalnya kayak ini kan aku buat makan siang sama malam misalnya, ya udah aku masaknya itu secukupnya aja. Karena kalau aku masak nasinya banyak-banyak teman-teman, keseringannya itu kayak aku nggak habis gitu ya, dan malah kadang tuh nggak selera makan gitu. Jadinya kan terlalu banyak nasinya itu, yang kadang tuh kasih ke ayam lah, yang basi lah gitu ya, atau yang keras lah gitu ya. Apalagi kadang tuh nggak ingat masukin ke kulkas gitu kan. Jadi ya mending sekarang tuh cari aman aja. Ini tuh masak buat makan malam aja. Kadang aku masak cuman 1 takaran yang di dispenser berasnya itu. Ntar kalau misalnya mau tidur malam aku masak lagi nasinya itu buat besok pagi sarapan sama bekalnya Pak Su gitu-gitulah teman-teman. Yang penting nggak kebuang lah gitu ya. Oke, alhamdulillah teman-teman, ini udah lumayan lah ya, udah lumayan rapi. Tapi ternyata tadi tuh di bagian keranjang rotannya itu tuh tutupnya kurang rapi ya teman-teman, ya Allah. Padahal perasaan tadi aku udah ngerapiin deh ya. Nah di sini aku lanjut mau masak dulu ya teman-teman. Hari ini sih mau masak yang simple-simple aja seperti biasa. Masih belum bisa jauh-jauh dari yang namanya minyak ya teman-teman. Karena ya nggak tahu sih teman-teman, aku juga bingung gitu ya mau gimana. Karena di rumah kayak Pak Su doyannya minyak-minyak gitu ya. Apa mungkin aku harus bikin lauk terpisah buat aku kali ya. Tapi ya kadang tuh nggak sempet gitu loh teman-teman. Aku tuh harus bikin lauk-lauk yang banyak macem, karena ya semuanya aku kerjakan sendiri dan kejar-kejaran sama waktu. Harus bikin konten, harus ngedit, harus ngurus rumah, ngurus anak. Dan kadang tuh kalau misalnya udah bisa masak satu menu aja itu udah syukur banget gitu ya buat aku teman-teman. Ya sekarang ini aku coba dulu lah ya teman-teman, kayak ngurangin porsi makan, ngurangin yang manis-manis kayak kopi gitu ya, biasanya minumnya setiap hari, sekarang dikurang-kurangin dulu. Entah minumnya itu kayak
3 hari sekali atau mungkin seminggu sekali, atau mungkin satu saset kopi itu dibagi 2 gelas buat 2 hari, misalnya hari ini setengah sasetnya, besok setengah sasetnya, gitu-gitulah teman-teman ya. Karena memang merubah sebuah kebiasaan itu bukan hal yang mudah gitu ya. Jadi semuanya perlu bertahap banget sih ya. Apalagi aku setiap hari masak gitu teman-teman, dan yang aku masak itu semua serba berminyak. Jadi ya udah deh, semua yang aku masak ya aku makan gitu. Sekarang juga aku tuh bener-bener lagi berusaha banget untuk nggak makan malam teman-teman. Jadi kalau misalnya makan itu ya sore hari. Kalau misalnya udah habis maghrib itu aku nggak makan lagi teman-teman. Ya membiasakan diri untuk tidak makan malam ya. Karena makan malam itu juga salah satu yang bikin lemak itu banyak ya teman-teman. Hari ini tuh aku mau masak ikan hasil tangkapan Pak Suami teman-teman. Nah ini Pak Suami tuh ada bawa ikan kecil-kecil gitu. Dia pulang kerja ya tadi. Dia pulangnya agak lumayan cepat sih teman-teman. Jadi ini aku mau masak sambal ikan ini aja. Tapi ini tuh nggak dicampurin sama yang lain-lain ya, karena kurang lagi nggak pengen aja gitu ya dicampurin sama yang lain. Jadi ya udah deh, ini aku mau nyambel ikannya doang gitu, nanti tuh di sambal pedes gitu. Tadi kan cabenya juga udah aku rebus ya teman-teman, terus nanti baru deh aku ulek gitu, itu aku blender. Ikan kayak gini tuh ya teman-teman, ikan yang kecil-kecil gini, ikan sungai itu enak banget loh teman-teman. Kalau misalnya dia itu habis baru ditangkap terus langsung dimasak, rasanya tuh manis teman-teman. Pokoknya rasanya tuh enak lah gitu ya. Beda lah gitu ya dengan ikan yang mungkin udah berhari-hari di kulkas, itu pasti rasanya beda banget. Dan itu bener-bener fresh teman-teman, baru tadi ditangkap sama Pak Suami, dan ini rasanya enak banget ya. Pokoknya ini tuh enak banget lah gitu. Kalian pada masak apa teman-teman hari ini? Di daerah kalian ada juga nggak yang jual-jual ikan sungai? Atau mungkin di daerah kalian itu nggak ada sungai, jadi nggak ada yang jual ikan sungai? Boleh ya tulis di kolom komen. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone. Nah ini pas aku mau masak, ternyata minyak goreng tuh udah tinggal sedikit teman-teman. Jadi aku juga sekalian nge-refill minyak goreng ya, biar kalau misalnya mau masak tuh udah enak. Dan kalau misalnya minyak goreng tuh dibiarin dibungkusnya itu takutnya kadang tuh tumpah gitu ya. Jadi ya sebaiknya itu emang langsung di-refill gitu ke tempatnya biar lebih aman. Nah biar si ikannya nggak ngajak berantem teman-teman, nggak ngajak ribut, ini seperti biasa minyaknya aku taburin dulu tepung terigu, baru deh aku masukin si ikannya ya. Jangan lupa ikannya itu dimasukinnya itu satu-satu teman-teman, biar dia itu nggak berdempet-dempetan dan nanti tuh jadinya hancur gitu ya. Pokoknya ini tuh di satu-satu aja dimasukin gitu. I know what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters. Oh ya teman-teman, kalian tuh ada denger nggak sih teman-teman yang lagi viral di aplikasi sebelah gitu ya, yang lumayan banget banyak gitu ya orang-orang yang ngejulitin konten kreator emak-emak gitu ya. Apalagi sekarang ini kan emang lagi meledak-meledaknya banget para konten kreator yang bikin video di Facebook, baik Facebook Pro maupun Fanspage ya teman-teman. Jadi itu tuh aku lihat kayak di TikTok gitu ya teman-teman, itu tuh lumayan banyak banget sih teman-teman yang kayak nyindir-nyindir emak-emak gitu ya, yang kayak bilang konten kreator itu nggak punya privasi lah, segala macem lah gitu ya, kayak nggak dinafkahin suami lah, bikin malu lah gitu ya. Masya Allah ya. Sebenarnya itu balik lagi sih teman-teman ke persepsi kita gitu ya, dan kita juga apa ya, kita yang lebih tahu sih teman-teman tujuan kita tuh ngonten buat apa gitu ya. Dan menurut aku kalau misalnya dibilang nggak ada privasinya itu ya salah banget ya teman-teman. Toh juga ini kan semua bisa diatur ya teman-teman, kita yang menentukan mana yang bisa kita masukin ke konten, mana yang seharusnya nggak kita kontenin, itu kan kita juga tahu gitu, kita juga pilah-pilah gitu ya kalau menurut aku pribadi. Dan selagi apa yang kita lakukan itu bukan sesuatu hal yang negatif, bukan sesuatu hal yang merugikan orang lain ataupun pihak manapun, menurut aku itu sah-sah aja gitu ya.
Dan juga nih teman-teman, terkadang itu ya teman-teman, kita tuh menjadi konten kreator bukan karena kita itu nggak dicukupin sama suami ya, nafkahnya itu dicukupin kok teman-teman. Kayak aku sendiri alhamdulillah Pak suami itu mencukupi kok ya kebutuhan kami gitu teman-teman. Hanya saja gitu ya, aku tuh dulu memang awal-awal konten tuh pengen nyari kesibukan karena terkadang tuh bosan dengan dunia nyata gitu ya. Terus juga daripada kita ngegibah kesana kesini gitu kan, menurut aku mah lebih mending jadi konten kreator gitu ya. Kita sibuk dengan pekerjaan kita ngonten, ngedit gitu-gitu ya teman-teman. Cuman ya balik lagi semuanya itu ke persepsi kita sendiri gitu ya. Kalau misalnya ada orang yang menilai kita negatif, ya udah biarkan saja gitu teman-teman. Karena kita juga nggak bisa menutup mulut orang lain gitu ya untuk ngejulitin kita gitu. Yang penting ya udah kita itu lakukan aja apa yang menurut kita itu benar, dan selagi itu nggak merugikan orang dan selagi itu bukan hal yang negatif ya kenapa enggak gitu. Oke deh teman-teman, ini dia menu kami hari ini ya. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukurlah dengan apa yang kita punya. Dan ini tuh enak banget, wanginya juga harum. Dan Pak suami tuh langsung gercep makan teman-teman, karena katanya itu udah lapar gitu ya. Dan tambah lagi nyium bau ikan. Pak suami itu, aku pernah bilang ya dan sering bilang Pak Sami nggak doyan ikan. Dia tuh kalau ikan yang kecil-kecil kayak tadi itu teman-teman, terus digorengnya garing, dia tuh doyan. Tapi kalau ikannya agak gede, dia tuh nggak doyan teman-teman. Jadi ya kalau pas ikan kecil-kecil kayak gitu, aku masak Pak Sami tuh masih mau makan gitu. That's all I wanna do. I hope that you say Nah, alhamdulillah teman-teman, masakan udah selesai kan. Di sini aku mau lanjutin, mau nyuci-nyuci piring, nyuci perkakas ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya udah habis masak, udah habis melakukan apapun di dapur gitu ya, biasanya cucian piring itu selalu ada dan memang kayak nggak pernah mau absen gitu ya teman-teman cucian piring. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat aja. Karena kalau misalnya cucian piring ini teman-teman, dia itu kan nggak bisa ya mandi sendiri teman-teman, dia tuh nggak bisa menyuci dirinya sendiri gitu. Jadi ya mau nggak mau kita yang harus nyuci gitu ya. Apalagi nih teman-teman, kita kan selalu menggunakan perkakas. Jadi ya wajar banget sih perkakas itu ada aja yang kotor gitu ya. Intinya jangan, kalau misalnya pas lagi nggak mager jangan ditumpuk-tumpuk gitu ya. Tapi kalau pas lagi mager nggak apa-apa lah ditumpuk sesekali. Karena aku juga gitu teman-teman. Kadang ada juga masanya aku tuh mager, ada juga masanya aku tuh nggak mager gitu ya. Karena kan namanya manusia ya teman-teman. Nggak mungkin lah kita tuh selalu kerja terus ya, atau juga kita bukan robot gitu ya. Kadang itu mager itu banyak juga yang mempengaruhinya gitu ya, misalnya dari faktor kita tuh lelah sebenarnya gitu ya, ataupun mungkin hal yang lain gitu teman-teman. Ini alhamdulillah cucian piringku yang nggak yang terlalu banyak ya teman-teman, kan bisa lihat sendirilah nggak terlalu banyak banget. Jadi ya cepat juga kelarnya ya teman-teman. Alhamdulillah, pokoknya kalau misalnya cucian piring nggak banyak tuh rasanya happy juga ya teman-teman, karena jadinya cucian piringnya nggak banyak, kerjaan juga jadi lebih cepat selesainya gitu. Oke, setelah nyuci piring jangan lupa dibersihkan sink juga ya teman-teman, karena ini tuh kalau nggak dibersihin takutnya nanti jadi lengket, jadi bau juga gitu ya, terus juga bakalan ngundang lalat gitu ya, jadi harus dibersihkan. Oke, alhamdulillah udah selesai, tinggal ngelap-ngelap tipis aja nih akunya, dan setelah ini selesai deh pekerjaan aku. Oke deh, terima kasih banyak ya untuk kalian semua yang udah ngikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.